Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Taskia Dana dengan NIM 2351229 EK24309. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal exercise bab 1, nomor 3, dan nomor 4. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan soal exercise 1, strip 3. Nah, pada soal ini kita tuh diberitahu bahwa pada tanggal 10 Maret PT Pratama Tbk ini mengeluarkan 1 juta common shares dengan par value-nya itu sebesar 20 untuk mengakuisisi PT Sumber Tbk. Diketahui juga bahwa fair value dari saham tersebut pada saat itu adalah 40 per sahamnya. PT Pratama Tbk ini juga mengeluarkan beberapa biaya, ada untuk registrasi sebesar 200.000, lalu ada untuk printing the share sebesar 50.000, lalu ada untuk biaya akuntan sebesar 100.000, lalu ada delivering the securities sebesar 20.000 US dollar, dan yang terakhir dia itu juga mengeluarkan biaya untuk transferring the asset sebesar 30.000 US dollar. Nah, pada saat ini kita tuh diminta untuk menghitung additional paid in capital yang harus di-record atau harus dicatat oleh PT Pratama Tbk. Nah, sebelum kita mulai untuk menghitung additional paid in capital, ada baiknya kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya additional paid in capital. Jadi, APIC ini merupakan nilai yang diperoleh perusahaan melebihi nilai nominal dari penerbitan saham. APIC sendiri bisa diketahui dengan mengurangi issue price atau fair value dikurangi dengan par value, lalu hasil tersebut dikalikan oleh number of share atau berapa banyak sih saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Nah, hasilnya nanti kita kurangi dengan direct issuance cost atau biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham. Nah, kita langsung saja masuk ke perhitungan dari APIC itu sendiri. Nah, yang pertama, kita itu memasukkan issue price, per value, dan number of shares. Nah, di soal itu diketahui bahwa issue price itu atau per value-nya itu sebesar 40 per sahamnya. Lalu per value-nya juga diberitahu bahwa itu 20. Berarti 40 US dollar dikurangi dengan 20 US dollar. Nah, hasilnya akan dikalikan dengan berapa banyak jumlah saham yang tersebar atau beredar. Berarti 40 US dollar dikurangi 20 US dollar itu sama dengan 20 US dollar. Nah, 20 US dollar ini dikalikan dengan 1 juta. Sehingga diketahui bahwa step pertama mempunyai hasil 20 juta. Kita lanjut ke step kedua, yaitu kita menghitung biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham. Nah, di soal ini juga diketahui bahwa terdapat 5 biaya yang dikeluarkan oleh PT Pratama. Ada registrasi, printing the shares, accounting, delivering, dan transferring. Dari 5 biaya ini terdapat 3 biaya yang merupakan biaya langsung dari penerbitan saham, yaitu registrasi, lalu ada printing the shares, dan yang terakhir ada delivering the securities. Nah, untuk yang accountants dan transferring itu uh, lebih masuk ke biaya dalam kombinasi bisnis, bukan penerbitan saham. Makanya pada step kedua, kedua biaya tersebut tidak dimasukkan dan tidak diperhitungkan. Oke, berarti kita langsung masuk saja ke perhitungan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham. Ini ada registration, itu sebesar 200.000, dengan di shares-nya itu 50.000, lalu delivery of securities-nya 20.000, sehingga total dari ketiga biaya tersebut adalah 270.000. Lalu yang terakhir, karena kita sudah mengetahui step pertama dan step kedua yang kita juga udah ketahui, berarti kita tinggal mengurangi kedua hal tersebut. Mengurangi step 1 dan step 2. Kita mengetahui bahwa step 1 itu 20 juta dan step 2-nya adalah 270.000 US dollar. Sehingga diketahui bahwa selisih dari 20 juta dikurangi 270.000 adalah 19.730.000. Nah, eh, kalau ditulis dengan format bisa diketahui eh, seperti yang ada di layar.
Sebenarnya perhitungannya sama saja, cuman dengan penulisan format yang lebih terstruktur. Nah, pada soal ini kita ketahui bahwa additional paid-in capital yang harus dicatat oleh PT Pratama Tbk itu sebesar 19.730.000 US dollar. Oke, kita lanjut ke soal exercise 1 strip 4. Oke, jadi diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli, Winter ini membayar sebesar 50 juta dengan cash, secara cash untuk mengakuisisi perusahaan Summer nantinya. Setelah diakuisisi, perusahaan Summer itu bubar atau udah nggak ada. Nah, ada beberapa informasi terkait fair value dari perusahaan Summer atau perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan Winter. Nah, di sini ketahui bahwa ada cash, ada accounts receivable, ada inventories, ada plan asset, dan lain sebagainya. Nah, soal ini meminta kita untuk menghitung goodwill ataupun gain from the bargain purchase dari kombinasi bisnis di atas, kombinasi bisnis winter dan summer. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apakah kondisi perusahaan ini sebenarnya ada goodwill atau gain from the bargain purchase. Kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Nah, goodwill ini berarti kan perusahaan yang mengakuisisi dia itu membayar lebih tinggi atau lebih banyak daripada nilai wajar aset bersih yang dia dapatkan. Mungkin di dalam situ tuh di perusahaan yang diakuisisi sama dia, itu dia tuh mempunyai prospek yang bagus ataupun prospek masa depan yang bagus gitu. Sedangkan kalau gain from the bargain purchase itu tuh kebalikan dari goodwill. Nah, dia itu ketika nilai wajar asetnya itu lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Jadi harga pembeliannya itu lebih murah lah dari nilai pasarnya. Jadi dia tuh selisih antara nilai wajar aset sama nilai harga pembeliannya itu bisa dikatakan sebagai keuntungan dari bargain purchase itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari goodwill dan gain from the bargain purchase, itu memudahkan kita untuk mengetahui kasus dari S1 strip 4 itu termasuk goodwill atau gain from the bargain purchase. Nah, sekarang kita masuk untuk menghitung nilai wajar aset dari summary-nya dulu. Nah, nanti perhitungan nilai wajar aset ini kita gunakan yang 1 Juli karena pada tanggal 1 Juli juga si Winter ini mengakuisisi PT Sama. Cara mencari fair value net asset, kita tuh bisa mencarinya dengan mengurangi fair value asset dengan fair value liability. Nah, di sini kan udah kelihatan ya kalau ada cash, account receivable, inventory, sama plan asset. Nah, keempat hal ini merupakan aset dan kedua di bawahnya adalah liabilitas. Nah, kita tuh tinggal jumlahin aja. Berarti uh, cash ditambah account receivable ditambah inventories ditambah plan asset. Kita menggunakan nominal yang di tanggal 1 Juli. Berarti 12.000 US dollar ditambah 15.000 US dollar ditambah lagi dengan 32.000 US dollar dan 40.000 US dollar. Kemudian kita mencari total dari fair value liability. Itu ada accounts payable dan notes payable. Berarti itu 15.000 US dollar ditambah dengan 25.000 US dollar. Diketahui bahwa total dari fair value asetnya itu ada 99.000 dan fair value liability-nya adalah 40.000. Nah, kedua hal itu diselisih 99.000 US dollar dikurangi dengan 40.000 US dollar ketemu 59.000 US dollar. Nah, karena kita sudah mengetahui fair value dari net asset yaitu sebesar 59.000 US dollar, yang artinya nilai fair value itu lebih besar daripada harga eh, pembelian akuisisinya tadi. Karena si perusahaan Winter ini kan membayar 50 juta. Sedangkan kita tuh mengetahui bahwa fair value-nya itu sebesar 59 juta. Yang berarti fair value dari kasus ini lebih besar dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh perusahaan Winter. Oleh karena itu, kasus ini akan mencatat gain from the bargain purchase.
Oke, berarti berapa sih gain yang bakal diakui oleh perusahaan Winter? Nah, berarti kita tuh bisa mencarinya dengan mengurangi fair value of net asset dengan harga pembelian. Itu berarti adalah 59 juta US dollar dikurangi oleh 50 juta US dollar. eh, Bargain of purchase asetnya adalah maaf, bargain purchase gain-nya adalah 9 juta. Jadi untuk kasus ini, perusahaan Winter ini akan mencatat keuntungan dari pembelian bargain sebesar 9 juta. Sekian pembahasan soal exercise bab 1 strip 3 dan strip 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.